Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvania Sandra Farera dengan nomor NIM 857481571. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu tentang gerak. Gerak ini terdiri dari gerak GL, yang satu gerak GLB, yang kedua gerak GLBB. Di sini saya mau memberikan informasi bahwa tidak ada, ketika saya sudah mencari dan sudah berusaha mencari statip, namun tetapi di sini memang benar-benar terbatas dan tidak ada, maka saya berinisiatif membuat statip dari kayu ini. Ini statip yang sudah dibuat dari kayu. Kemudian saya akan langsung mempraktekkan atau mempraktikumkan pada buku prosedur yang sudah ada di dalam buku modul ini. Pertama-tama saya akan mengukur pada jarak 30 cm. Kemudian menurut buku modul ini ukur pada panjang BC. Pada BC ini panjangnya sekitar 25 cm. Kemudian saya akan mengukur panjang BC di atas 25 cm, yaitu 30 cm. Ini berada di sini, di tangan kanan sebelah saya. Di sini sudah jelas-jelas 30 cm, maka saya akan menghitung waktunya dengan menggunakan stopwatch. Sudah jelas ya? Berarti kurang lebih tangan saya ada di sini. Sekali lagi 30 cm berada di bawah di tangan sebelah kanan saya. Ini tangan yang sudah digerakkan, ini tandanya berarti tangan saya dibuat penyangga pada untuk bandul ini. Kemudian saya akan menggunakan stopwatch dari HP. Saya akan mengukur pada BC sepanjang 30 cm. Langsung saja saya memasukkan ke dalam stopwatch terlebih dahulu. Stopwatchnya mau disimpan di bawah terlebih dahulu karena saya mau memegang menyangga untuk ini dari 30 cm, bandul ini dari 30 cm. Bukan bandul, tetapi disebutnya dengan katrol gantung tunggal. Katrol gantung tunggal terdapat di sini, tempat katrol gantung tunggal. Karena tadi ada di sini, di bawah sini. Kemudian saya ini ya sudah sejajar ya. Saya akan menyalakan stopwatch terlebih dahulu. Pada BC ini ininya waktunya 0,04 terlihat tidak? 0,04 ya, benar. Kemudian saya akan mencatat hasil dari titik BC yang 30 cm adalah 0,04. Kemudian dilanjut lagi pada titik BC jaraknya 25 cm. Terlebih dahulu diukur ya, 25 cm. Berada di pas-pasan plat pembatas di sini. Nih di sini nih. Di sini ya 25 cm. Berarti tangan saya menyangga di sebelah sini. Ini ya. Saya akan menjatuhkan pada plat ini katrol gantung tunggal akan dijatuhkan di titik BC panjangnya 25 cm. Kemudian yang paling wajib adalah menggunakan stopwatch. Saya akan mereset ulang kembali stopwatchnya. Nah, pada titik BC berukuran 25 cm dengan waktunya adalah 0,03. Saya menulis terlebih dahulu di hasil pengamatan ya.
0,03. Percobaan selanjutnya adalah pada titik BC sepanjang 20 cm. Karena titiknya 20 cm, ini titik B, ini titik C, saya akan mengukur titik di mana letak 20 cm. Menurut penggaris ini, letak pada 20 cm ini kurang lebih sejajar dengan ini. Saya memberi tanda terlebih dahulu. Di sini berarti tangan saya digunakan karena 20 cm di sini saya menggunakan penyangga oleh tangan kanan saya sendiri. Kemudian saya akan menyalakan terlebih dahulu stopwatch-nya. Karena di sini sudah diberi tanda ya, jadi terlihat bahwa berarti tangan saya berada di titik ini yang sudah diberi tanda 20 cm. Pada percobaan yang titik BC pada 20 cm ini, waktu stopwatch-nya adalah 0,04. Saya menulis terlebih dahulu ya di hasil pengamatan. 0,04. Terlihat jelas nih bukti dari stopwatch 0,04. Percobaan selanjutnya menggunakan titik BC sepanjang 15 cm. Terlebih dahulu diukur pada titik D, titik C 15 cm. Kita cari titik 15 cm. Pada ini letak 15 cm, saya beri tanda terlebih dahulu ya di sebelah ini. Karena sudah diberi tanda, berarti tandanya saya harus menyalakan stopwatch terlebih dahulu. Kemudian tangan kanan saya menyangga pada hasil yang sudah dikasih tanda untuk berapa hasil dari waktu yang sudah akan dinyalakan. Sebelah sini ya, sebelah sini ya. Kemudian saya menyalakan terlebih dahulu stopwatch-nya. Panjang ininya adalah waktunya adalah 0,06. Terlihat jelas 0,06. Dicatat terlebih dahulu ya. 0,06. Kemudian dilanjutkan lagi pada titik B, titik C sepanjang 10 cm. Terlebih dahulu harus diukur dulu ya menggunakan penggaris 10 cm. 10, kemudian diberi tanda pada panjangnya 10 cm. Tidak khawatir karena sudah terlihat di sini ada tanda bahwa 10 cm. Kali ini berarti harus menyalakan stopwatch terlebih dahulu. Kemudian tangan saya diberi penyangga di 10 cm ini ya. Kali ini saya akan langsung mempraktekkan. Di sini pada ininya 0,04. 0,04. Saya sudah menuliskan pada hasilnya. Kemudian saya memperlihatkan hasil dari ini 0,04 ya. Maka dari itu saya sudah mempraktikumkan GLB atau gerak lurus beraturan. Maka saya sudah mencatat hasil dari pengamatan pada saat barusan melakukan praktikum dan akan dimasukkan ke dalam laporan, dan video ini akan dimasukkan ke dalam YouTube. Praktikum selanjutnya yaitu tentang GLBB. GLBB ini disingkatan gerak lurus berubah beraturan. Kali ini saya terlebih dahulu akan mempraktikumkan pada panjangnya titik A, B.
A, B ini yang pertama 20 cm, yang kedua 15 cm, yang ketiga 12 cm, yang keempat adalah 10 cm. Yang terakhir kelima adalah menggunakan 8 cm. Kali ini saya akan mencatat waktu pada jarak-jarak yang barusan sudah disebutkan. Dilanjutkan lagi ya pada praktikum gerak lurus berubah beraturan ini menggunakan beban berat seberat 100 gram ya, 100 gram. Kemudian saya akan mencoba pada 21 cm 21 cm terlebih dahulu diukur panjangnya 21 cm dan jangan lupa diberi tanda ya. 21 cm berada di titik ini. Berada di titik ini ya. Mari kita langsung menggunakan stopwatch. Mau menyalakan stopwatch terlebih dahulu ya. Tadi karena sudah diberi tanda, tidak khawatir ya untuk bisa melihatnya lagi. Bebannya waktunya adalah sudah menyiapkan stopwatch ya. Saya akan menyalakan stopwatch dan memberikan sanggahan pada tangan yang sudah diberi tanda di sebelah sini ya. Kemudian saya menyiapkan ini terlebih dahulu. Saya menyiapkan stopwatch ya. Waktunya adalah 0,01. Terlihat ya, 0,01. Kemudian saya akan mencatat pada hasil di 21 cm. Hasilnya adalah 0,01. Saya menuliskannya di dalam buku ini. Kemudian jarak pada AB ini pada 22 cm. Mengukur terlebih dahulu 22 cm. Jangan lupa diberikan tanda di sebelah sini 20 cm. Karena di sini sudah diberi tanda ya menggunakan pulpen ini dan terlihat jelas di depan mata saya sendiri. Kemudian saya harus menyiapkan stopwatch terlebih dahulu. Nah, karena di sini tadi 22 cm ini di sini, maka saya akan siap-siap menyalakan stopwatchnya. Stopwatchnya disimpan di bawah karena mohon maaf memang kesusahan. Di sini saya menyalakan stopwatch terlebih dahulu ya. Diulang. Nah, karena sudah disimpan di sini, diberi tanda pada titik BC 22 cm ini 0,05. 0,05. Kemudian saya mencatat hasilnya 0,05. Sudah ya. Kemudian dilanjutkan lagi pada 20 cm. Terlebih dahulu diukur dulu ya menggunakan penggaris. 20 cm. 20 cm berada di titik ini. Sudah saya kasih tanda ya, berarti tangan saya menyangga di sini. Di sini ya. Kemudian kita nyalakan langsung stopwatchnya. 20 cm berada di titik ini. Berada di 0,03. 0,03. Saya akan mencatat hasilnya di hasil pengamatan 0,03. Dilanjutkan lagi. Pada praktikum kali ini berukurannya 24 cm.
24 cm. Saya akan memberikan tanda di mana letak 24 cm ini. Jangan lupa diberi tanda ya. 24 cm. 24 cm ini berada di tangan yang sudah saya sanggah ini 24 cm ya. Maka saya akan menyalakan stopwatchnya. Berarti tangan saya berada di sini, di bawah plat pembatas. Di sini ya, berada di bawah plat pembatas. Harus menyalakan stopwatchnya terlebih dahulu. Nah, pada panjang 24 cm ini adalah 0,03. Saya akan mencatat pada hasil pengamatannya. 0,03. Kemudian percobaan selanjutnya pada titik AB ini 25 cm. 25 cm berada di titik ini. 25 cm. Pada 25 cm ini berarti tangan saya berada di sini. Ya. Berada di sini. Menyalakan stopwatch terlebih dahulu untuk mengetahui waktunya. 20 titik AB pada 25 cm. Kemudian saya mereset dulu stopwatchnya. Terlebih dahulu kita ukur dulu ya 25 cm. 25 cm ini terletak di sini. Akan saya kasih tanda ya. 25 berarti tangan saya berada di sini. Di sini nih, ya. Kemudian saya akan menyalakan stopwatchnya terlebih dahulu. Menyalakan stopwatchnya. Stopwatch. Berarti tangan saya berada di titik ini ya. 0,4. Berada di 0,4 yang 25 cm. Kita tulis hasil dari pengamatannya di sini. 0 berapa ya barusan? 0,04. 0,04. Kemudian sekarang dilanjutkan lagi mencari titik pada BC. Pada titik BC ini B, ini C. Pada titik BC ini, karena pada titik B ke C ini jumlah keseluruhannya 38 cm ya. 38 cm. Kemudian saya akan ambil titik 34 cm-nya. Ya. Nih dari sini. Ngambil terlebih dahulu. Diulang lagi ya. Pada titik B ke C ini sudah saya ukur nih. Ini 1 cm, ini ke bawah ke pembatas ini 30 cm. Maka saya akan mengambil di 26 cm, 27 cm, 28, 29 dan terakhir 30 cm. Di sini saya akan mengukur pada 26 cm terlebih dahulu ya. Pada 26 cm akan saya kasih tanda di sini. Diberikan tanda nih, tidak perlu khawatir untuk tidak terlihat karena sudah kasih saya tanda. Berarti tangan saya berada di lurusan gambar ini, di lurusan statif ini. Terlebih dahulu saya akan menyalakan stopwatchnya. Stopwatchnya dinyalakan terlebih dahulu ya. Kemudian tangan saya berada di titik ini ya. Di titik ini ya. Di 0,2. 0,2.
0,2 ya. Kemudian saya akan mencatat hasilnya di buku hasil pengamatan 0,2. Dilanjut lagi dengan 27 cm. Untuk 27 cm tentunya harus diukur terlebih dahulu. 27 cm berada di titik ini. Sudah kasih saya tanda ya, sudah dikasih tanda ya sama saya sendiri. Kemudian tinggal menyalakan stopwatchnya. Berarti tangan saya berada di lurusan hasil dari garis ini. Kemudian saya akan menyalakan stopwatchnya terlebih dahulu ya. Pada ini masih tetap sama 0,2. Terlihat ya, 0,2, beda belakangnya 0,0,262. Jangan lupa di hasil dari dicatat dari hasil pengamatannya 0,02. Kemudian dilanjut lagi pada 28 cm. Terlebih dahulu di ini ya, diukur menggunakan penggaris. Berapa? 28 cm. 28 cm berada di titik ini. Kemudian menyalakan stopwatchnya terlebih dahulu. Di tangan saya berada di titik ini ya. Pada kali ini sebesar waktunya menunjukkan 0,4. Terlihat jelas ya, 0,04. Jangan lupa dicatat di hasil pengamatan 0,04. Dilanjut lagi pada yang 29 cm. Diukur terlebih dahulu 29 cm. 20 cm. Jangan lupa dikasih tanda ya. Diberi garis supaya bisa terlihat. Maka saya menyiapkan terlebih dahulu stopwatchnya. Berarti kalau misalkan stopwatchnya disimpan di bawah ya, di sini ya. 29 cm ini berada di titik ini, lurusan ini ya. Saya akan menyalakan stopwatch terlebih dahulu. Pada kali ini menunjukkan waktunya 0,05. Jangan lupa dicatat di hasil buku pengamatan 0,05. Yang terakhir menggunakan 30 cm. Diukur terlebih dahulu ya. 30 cm ini diberi tanda 30 cm berada di bawah ini, paling bawah. Di sini. Jangan khawatir karena sudah dikasih tanda ya. Nih tangan saya di sini nih. Ini 30 cm. Kemudian stopwatchnya dinyalakan. Kalau sudah dinyalakan, siap-siap untuk sampai ke 30 cm. Tangan saya di bawah ini ya. Di paling bawah. Plat pembatas. Pada kali ini waktunya adalah 0,6. Terlihat ya, 0,6. Kemudian saya mencatat hasil pengamatannya di buku ini. Hasilnya 0,06. Nah, maka dari itu saya Elvania Sandra Farera sudah melakukan praktikum GLB dan GLBB ini. Maka hasil dari pengamatan ini akan dimasukkan ke dalam laporan. Maka dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.